Masih bersama kami di Presisi Pagi, pemirsa, dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di wilayah hukum Polres Tanah Karo, personil Satuan Samapta melaksanakan patroli stasioner pada Selasa 3 Juni 2025 pagi, mulai pukul 9 WIB hingga selesai. Patroli ini difokuskan pada titik-titik strategis yang dinilai rawan terjadinya gangguan Kamtibmas di wilayah kota Kabanjahe. Adapun lokasi yang menjadi sasaran patroli antara lain Terminal Umum Kabanjahe, Gereja GBKP Simpang 6, Tugu Mumah Purba, Pusat Pasar Kabanjahe, serta Makam Pahlawan Kabanjahe. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, 5 personel Sat Samapta diturunkan, yakni Aibtu Antoni, Bribtu Bangun Siregar, Bribda Epin Friandes Ginting, Bribda Reynaldo Jaya, dan Bribda Adriel Ginting. Kegiatan patroli dilakukan dengan pendekatan humanis dan dialogis. Petugas berdialog langsung dengan masyarakat guna memberikan imbauan agar lebih waspada terhadap potensi tindak kriminal seperti pencurian 3C, aksi premanisme, dan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, personel juga menanyakan secara langsung kepada warga mengenai adanya praktik pungli atau gangguan Kamtibmas lainnya di lingkungan sekitar. Petugas juga melakukan pengaturan arus lalu lintas di beberapa titik padat kendaraan untuk mengurai kemacetan, serta mengimbau pengguna jalan agar tertib berlalu lintas dan mematuhi rambu-rambu yang ada. Masyarakat juga diajak untuk proaktif melaporkan kejadian mencurigakan atau tindak kejahatan melalui call center Polri 110. Patroli ini merupakan langkah konkret dalam upaya preventif menjaga stabilitas keamanan wilayah serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Dengan kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat, diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman serta mencegah niat para pelaku kejahatan. Ini juga menjadi wujud nyata pelayanan Polri kepada masyarakat. Selama kegiatan berlangsung, situasi di lokasi patroli terpantau aman, tertib, dan kondusif. Dari Humas Polres Tanah Karo melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menciptakan budaya tertib berlalu lintas, Wakapolres Metro Bekasi AKBP Apri Fajar Hermanto turun langsung melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat pada Selasa pagi. Wakil Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi AKBP Apri Fajar Hermanto turun langsung ke lapangan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menumbuhkan budaya tertib berlalu lintas. Kegiatan pelayanan masyarakat pagi tersebut dilaksanakan di Simpang TL Jurong, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara. Dalam kegiatan tersebut, Wakapolres Metro Bekasi turut melakukan pengaturan arus lalu lintas guna memastikan kelancaran dan keamanan bagi para pengguna jalan. Ia juga menyampaikan edukasi kepada masyarakat dan pengendara mengenai pentingnya kedisiplinan dalam berlalu lintas, seperti mematuhi rambu lalu lintas, menggunakan helm, serta menghindari penggunaan ponsel saat berkendara. Selain fokus pada pengaturan lalu lintas, kehadiran Wakapolres Metro Bekasi juga dimanfaatkan untuk menyapa masyarakat secara langsung. Pendekatan humanis yang dilakukan mendapat respons positif dari para pengguna jalan dan warga sekitar yang merasa lebih dekat dengan kehadiran aparat kepolisian di tengah kesibukan pagi hari. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi program Polri Presisi yang menitik beratkan pada pelayanan prima dan kehadiran aktif polisi di lapangan, khususnya di titik-titik rawan kemacetan. Melalui kegiatan ini diharapkan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan dan ketertiban berlalu lintas terus meningkat. Dari Humas Polres Metro Bekasi melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan kinerja personil dan pelayanan publik, Polsek Tandes menerima asistensi dan supervisi dari tim Polrestabes Surabaya pada Senin 2 Juni 2025.
Polrestabes Polda Jawa Timur menggelar supervisi dan asistensi ke Polsek Tandes. Kegiatan ini merupakan salah satu fungsi kontrol, sekaligus untuk mengetahui sejauh mana kinerja Polsek jajaran berjalan efektif dan sesuai dengan SOP dan regulasi yang ada. Kegiatan supervisi sudah digelar sejak beberapa waktu terakhir. Dalam prosesnya, tim dari Polrestabes Surabaya secara proaktif dengan mendatangi masing-masing Mapolsek. Tim akan memeriksa dan mengecek administrasi dan operasional dari masing-masing unit yang ada di tiap polsek jajaran. Pengecekan tidak terbatas pada data perencanaan yang disajikan, tetapi juga hasil dari pelaksanaan tugas di lapangan serta barang inventaris kantor lainnya. Tujuan utama dari kegiatan supervisi ini adalah melihat bagaimana kinerja polsek jajaran bisa lebih optimal, mengetahui tentang kendala dan hambatan yang dialami untuk kemudian memberikan saran dan masukan solusi terbaik. Jajaran Polrestabes Surabaya menegaskan bahwa secara umum, perencanaan dan pelaksanaan tugas polsek jajaran sudah berjalan baik dan relevan dengan situasi maupun kondisi di lapangan. Polres Pacitan menyalurkan hewan kurban ke sejumlah wilayah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Penyaluran dilakukan langsung oleh Kapolres Pacitan AKBP Ayub di Ponorogo Ashar sebagai bentuk kepedulian dan komitmen dalam menjangkau masyarakat yang berada di wilayah pinggiran. Salah satu lokasi penyaluran adalah Pondok Pesantren Tremas, lembaga pendidikan Islam tertua di Pacitan yang menjadi prioritas utama dalam distribusi kurban tahun ini. 2 ekor sapi diserahkan kepada pengurus pondok sebagai bagian dari rangkaian kegiatan sosial Polres Pacitan. Selain itu, Kapolres Pacitan juga menyambangi Dusun Jambu, Desa Sedayu, Kecamatan Arjosari. Dusun yang terletak di lereng perbukitan ini tercatat sudah 4 tahun tidak menerima distribusi hewan kurban. Polres Pacitan memberikan 3 ekor kambing untuk masyarakat setempat. 1 ekor diserahkan langsung oleh Kapolres, sementara 2 ekor lainnya diantar keesokan harinya oleh anggota kepolisian karena kondisi medan yang sulit. Dusun Jambu dihuni sekitar 350 jiwa, memiliki 1 masjid, 3 mushola, serta sejumlah lembaga pendidikan Islam seperti Madrasah Diniyah, MI, dan MTS. Namun letaknya yang jauh dari pusat desa menyebabkan wilayah ini sering terlewat dalam distribusi kurban. Kegiatan penyaluran hewan kurban ini menjadi bagian dari semangat berbagi yang dijalankan Polres Pacitan setiap tahun, dengan harapan dapat memberikan manfaat secara langsung dan merata kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya di daerah-daerah terpencil. Dari Humas Polres Pacitan melaporkan untuk Polri TV. Satlantas Polres Tanahkalo menggelar sosialisasi bahaya kendaraan over dimensi dan overload atau odol kepada pengemudi truk di Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa 3 Juni 2025 mulai pukul 10 WIB hingga selesai. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan lalu lintas dan menjaga infrastruktur jalan. Dipimpin Kasat Lantas AKP Rabiah Adawiyah Hasibuan bersama Kanit Turjawali Ibda Herwansah dan 9 personil. Kegiatan diawali dengan apel kesiapan dan dilanjutkan penyuluhan langsung kepada para supir truk. Sosialisasi menekankan larangan modifikasi dimensi kendaraan yang tidak sesuai aturan, serta dampak negatif overdimensi dan overload terhadap keselamatan dan di dalam jalan raya. Kegiatan berlangsung aman dan mendapat respon positif dari masyarakat. Dengan sosialisasi ini diharapkan para pengemudi semakin patuh terhadap aturan teknis kendaraan demi keselamatan bersama dan ketertiban lalu lintas di wilayah hukum Polres Tanahkaro. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.